Baik, langkah pertama teman-teman, kita akan membuat menu login di bagian form satunya, ya. Nah, di sini ada kita menggunakan menu script, ya. Di mana menu script ini kita ambil dari toolbox kita, ya. Ini menu script kita ambil. Lalu kita isi menu utama dan menu login. Seperti biasa langsung aja diblokan kemari ketikan menu utama dan ini menu login. Selanjutnya di sini ada background ya teman-teman. Nah, saya mau masukkan foto nih. Caranya seperti biasa di bagian properties untuk bagian image-nya dimasukkan gambarnya. Gambar apa yang mau kita buat di sini. Ya. Dan diokekan. Kalau misalkan kita sudah pilih gambarnya, menu utama juga sama. Di bagian yang titik-titik ini diklik, lalu pilih gambar mana yang mau kita pakai. Kalau misalkan teman-teman mau pakai foto teman-teman sendiri juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita menggunakan group box ya untuk keterangan login di sini, di mana isi dari group box tersebut ada username dan juga password. Username ini diambil dengan menggunakan label, password juga digunakan dengan menggunakan label. Selanjutnya, ini kita menggunakan text box ya teman-teman, yang tentunya untuk text box untuk username-nya, bagian name-nya itu diganti menjadi txt username. Untuk bagian password, text box-nya kita ganti username-nya, name-nya itu menjadi txt password. Ya. Selanjutnya ada bagian bottom. Nah, bagian bottom tersebut teksnya saya buat di sini dan login. Untuk bagian name-nya saya buat di sini btn login. Nah, setelah sudah kita desain seperti ini teman-teman, oh ya untuk background-nya ini bebas. Untuk bagian form, form 1 ya, diklik di bagian formnya, lalu di sini kita cari bagian background ya teman-teman. Nah, di sini background color. Nah, di sini tanda panah ini teman-teman pilih warna apa aja yang mau teman-teman pakai ya. Selanjutnya setelah sudah didesain seperti ini, kita akan memasukkan coding kita. Nah, untuk bagian codingnya di sini saya masukkan sub bersih ya, di mana ada txt username, txt password, terus untuk fokusnya saya masukkan di fokus di txt username ya. Lalu ada btn login benar. Lalu selanjutnya kita masukkan di sini coding untuk btn login, di mana di btn login tersebut jika txt username sama dengan password ya, yaitu diisi data loginnya ya. Jika belum diisi maka dia akan error ya, yang Anda inputkan itu salah. Tapi kalau misalkan benar, dia akan masuk ke bagian form selanjutnya. Nah, di sini saya masukkan untuk bagian username-nya, saya masukkan username-nya adalah Alia. Untuk teks password-nya, untuk password-nya saya buat 1 sampai 5 ya. Selanjutnya di sini ada privat menu utama tool script menu. Nah, kembali lagi di sini ya teman-teman di bagian form. Nah, di sini ada menu script. Cara untuk mengambil menu script ini, caranya di bagian di sini menu script yang tadi kan teman-teman ambil, teman-teman tarik kemari, maka dia akan muncul di sini menu script. Nah, di sini ada privat sub menu utama ya teman-teman. Nah, di sini adalah pada saat nanti proses login kita sudah berhasil ya, maka dia akan masuk ke menu utama. Ya, selanjutnya ada privat sub login tools. Di sini me.show. Ya, teman-teman. Ini bagian codingnya diketikkan.
Selanjutnya, kita mau masukkan form 2. Cara untuk form 2 seperti biasa, pada bagian project-nya klik kanan, pilih add, lalu di sini pilih form Windows Form, ya. Maka di sini akan muncul. Nah, kita selanjutnya mau ini ya teman-teman, lanjut ke bagian form 2, desainnya. Untuk bagian desainnya saya mau desain seperti ini. Seperti biasa di sini ada menu script. Dia di sini klikkan keluar, ketikkan keluar, dan ini ada label untuk biodata mahasiswa. Selanjutnya di sini ada group box, yaitu group box yang saya isi. Saya buat di sini isi biodata. Lalu ada label NIM, label nama mahasiswa, label lahir, tempat lahir, label jenis kelamin, label nama agama, dan label alamat. Selanjutnya di sini ada text box untuk NIM, text box untuk nama mahasiswa, text box lahir, tempat lahir, text box jenis kelamin, dan di sini adalah label P atau L, yaitu perempuan atau laki-laki. Selanjutnya di sini ada text box agama dan text box alamat. Selanjutnya di sini ada label tanggal ya teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan bagian date time picker ya. Ini kita menggunakan date time picker. Selanjutnya di sini ada group box proses yang isinya ada bottom tambah, bottom edit, bottom hapus, dan juga bottom cetak. Selanjutnya, di sini saya menggunakan list view ya teman-teman. Untuk bagian list view-nya, name-nya saya buat di sini menjadi list biodata. Untuk bagian name-nya. Selanjutnya, untuk isi-isinya ini caranya, klik pada panah yang ada di sini, diklik, lalu edit column, lalu diisi, ya. Cara isinya seperti biasa di add, nanti di bagian name-nya diganti name, teksnya diganti name, terus selanjutnya kalau misalkan mau buat nama mahasiswa di add lagi, ketikkan name-nya nama mahasiswa, teksnya nama mahasiswa, sampai seterusnya, sampai tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Lalu di-okekan, lalu di bagian ini view-nya, di bagian view, di sini diganti detail. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk pemberian namanya ini ya. Untuk pemberian nama ini, text box yang untuk bagian name, txt name untuk bagian name-nya. Lalu yang di sini untuk nama mahasiswa, name-nya txt nama. Selanjutnya untuk tempat lahir, di sini name-nya txt tempat lahir. Lalu jenis kelamin di sini txt jk. Lalu di sini agama, untuk agama txt agama. Yang untuk alamat juga txt alamat. Nah, setelah sudah kita desain seperti ini ya teman-teman, langkah selanjutnya kita mau masukkan codingnya. Nah, untuk masuk coding di bagian form 2 ini, yaitu kita masukkan coding subbersihnya untuk semua tools yang kita gunakan di bagian desain form 2. Ya, ada txt name, txt nama, txt tempat lahir, terus txt tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan fokusnya saya masukkan di sini, dia berfokus ke NIM-nya. Selanjutnya untuk isi tabelnya ya, untuk isi tabel di list view yang kita buat di sini yang di bawah ini teman-teman, yaitu kita masukkan semuanya di sini, di mana untuk list view-nya ada NIM, txt NIM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat,
ya, dan di dalam list biodata. Nah, ini dimaksudkan bahwasanya setelah kita sudah ketikkan di bottom-bottom ini, ya teman-teman, maaf di text box ini kita berhasil ketikkan, lalu setelah kita tambah, klik tambah, dia akan muncul di sini perintahnya, ya. Selanjutnya di sini ada bottom tambah, di mana bottom tambah tersebut ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Ya, semua yang udah kita klikkan di sini, di bagian ini, kita tambahkan, dia akan tersimpan di sini. Selanjutnya di sini, ini untuk codingnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada bottom edit ya, di mana bottom edit perintahnya kita mau mengedit semua yang ada di dalam tampilan ini, di mana ada di text box txt name, txt nama, txt tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Selanjutnya kita akan masukkan coding untuk list biodata. Untuk list biodata, seperti biasa, list biodata ini tertera ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Lalu, untuk bottom hapusnya, di sini akan memerintahkan bottom hapus yang ada di list biodata kita. Ya, selanjutnya ada btn keluar ya, untuk bottom keluarnya. Setelah kita klik bottom keluar, nanti dia akan masuk kembali ke form 1. Ya. Selanjutnya di sini ada bottom cetak ya. Untuk bottom cetak di mana dia akan memerintahkan untuk mencetak bagian NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat ya. Nah, untuk pada saat kita klik button cetak yang ada di form 2 ini, dia akan muncul ke bagian form 3. Ya, nanti kita akan desain form 3-nya untuk cetak yang sudah kita inputkan tadi, ya. Makanya di sini akan muncul dia di bagian form 3 atau form selanjutnya. Selanjutnya di sini ada privat keluar tools dari di menu script ya, yang bagian atas ya. Di bagian atas sini ya. Nah, pada saat kita klikkan di sini dia akan muncul kembali ke form 1. Jadi beda sama ini ya. Kalau ini ya, kalau misalkan kita bottom keluar tadi ya, bottom ini bottom keluar, dia akan muncul ke perintahnya itu di bagian form 1. Nah, di sini kalau misalkan kita mau cetak, dia akan muncul ke bagian form 3. Ya. Oke, sudah diketik semuanya codingnya. Lalu kita akan masuk ke bagian form 3-nya. Untuk bagian form 3-nya di sini desainnya seperti ini saja, di mana ini kita akan menggunakan yang namanya text box ya. Bagian text box. Name-nya diganti txt cetak. Bagian name-nya diganti txt cetak saja. Lalu untuk bagian ininya ya, teman-teman, di bagian bottom-nya dibuat di sini teksnya yaitu kembali. Untuk name-nya dibuat aja bottom 1. Ya. Selanjutnya kita mau isi codingnya. Nah, ini untuk coding form 3-nya, di mana nanti ya, yang seperti tadi di bagian form 2, di bagian form 2 pada saat kita tadi mengeklikkan bottom cetaknya, dia akan muncul slide di form 3. Jadi coding di form 3 ini ya, di mana perintahnya akan memunculkan data mahasiswa yang berisikan NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat yang sudah kita isi di bagian form 1. Ya, maaf, di bagian form 2 ya, teman-teman. Lalu di sini tadi ada bottom ya, bottom satunya kita akan gunakan kembali
Jadi perintahnya di sini, pada saat kita klik button kembali ini, dia akan masuk ke bagian form 2 kita. Di mana form 2 kita itu tadi ini. Oke, seperti itu. Ini untuk coding bagian form 3-nya. Selanjutnya, kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya ya, yaitu menu utama. Menu utama untuk membuat formnya lagi seperti biasa di bagian project klik kanan, pilih add, lalu pilih Windows Form ya. Nah, di sini bagian menu utama saya masukkan di sini untuk bagian formnya saya ganti teksnya itu menu utama. Biar berbeda di sini biar saya tahu menu utama. Nah, kalau teman-teman di sini mau ganti form satunya itu formnya ini diganti namanya yaitu menjadi form login juga nggak masalah ya. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, sudah dibuat di sini bagian form satunya diganti menjadi menu utama. Langkah selanjutnya ini seperti biasa, kita ambil menu scriptnya yaitu isinya menu utama, login dan juga keluar. Ya, untuk masukkan fotonya seperti biasa di bagian propertiesnya. Untuk bagian image-nya kalian masukkan gambar yang mau kalian inginkan. Oke, lalu di-okekan ya. Di sini kalian cari lalu di-okekan akan seperti ini. Ikutin menu utama, login dan keluar. Kalau misalkan kalian mau tambah lagi menu, tinggal klik aja di sini, klik menunya mau menu apa ya. Langkah selanjutnya saya masukkan di sini picture box ya. Ambil bagian picture box di sini. Kalian cari bagian picture box. Nih, picture box. Klik, pindahkan kemari. Lalu tanda panah yang ada di sini kalian klik. Host image. Nah, di sini kalian cari bebas mau gambarnya gambar apa. Kalian import dulu, masukkan gambarnya gambar apa, lalu okekan ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan untuk codingnya di sini saya hanya masukkan untuk privat sub menu utama ya di bagian menu utama yang ini yaitu saya masukkan misal ya. Karena kan memang menu utama ini ya, jadi saya buat nih .saw. Lalu selanjutnya di bagian menu script login saya masukkan di sini codingnya yaitu pada saat klik ini dia akan muncul ke bagian form 1 karena memang bagian login kita ada di bagian form 1 ya. Jadi saya di sini buat form 1.show. Selanjutnya di sini ada keluar ya. Keluar perintahnya me.close ya. Saya mau keluar. Oke, seperti itu saja untuk coding menu utamanya. Ya. Lalu selanjutnya saya mau menjalankan nih. Proses menjalankan berarti awalnya itu di bagian form 1 kita ya. Di bagian form 1 caranya klik kanan pada project ya, pada project kita klik kanan, pilih properties, kita tunggu, lalu di sini bagian startup form dipilih di sini bagian form mana yang mau kita tampilkan di awal. Pada saat kita run kan, dia akan muncul di bagian form mana karena kan kita menggunakan 4 form nih. Nah, form login, ya kan? Ini form biodata, ini form cetak, dan ini form menu utama. Saya mau misalkan pada saat run, saya mau dia di menu login dulu. Habis menu login, dan login baru menu utama atau menu biodata. Jadi klik aja di sini, form 1, lalu kita jalankan. Nah, berikut merupakan hasil tadi setelah kita run ya. Nah, di sini ada tampilan form satunya, di mana di bagian form 1 di sini ada menu utama, login, dan di sini ada username dan juga password. Nah, saya mau masukkan username. Username ini yang kita masukkan di bagian form 1 kita tadi.
Form 1 kita tadi saya masukkan di sini Alia. Baru di sini saya masukkan passwordnya. Oke kan? Nah, di sini dia ya, tadi misalkan saya mau masukkan NIM-nya. Yang kedua ya, Nur Aisyah. Lalu di sini kita buat Medan, tanggalnya ini bebas, baru di sini saya buat perempuan, agamanya di sini Islam. Lalu ini Medan, diokekan saja ditambah. Nah, di sini saya mau pakai fungsi cetak. Fungsi cetak, pada saat kita klik, ya saya misalnya mau cetak ya bagian Alia, diklik dulu bagian Alianya, lalu klik cetak. Dia akan muncul seperti ini, ya, di sini. Lalu kalau misalkan saya mau kembali, nanti dia masuk kembali lagi ke bagian form 2 tadi. Dia akan muncul kembali lagi ke sini. Ya, kalau misalnya saya mau cetak misalkan bagian yang Nur, klik lagi bagian Nur, cetak, klik cetak, dia akan muncul bagian punya Nur, ya. Lalu saya klik lagi kembali, akan kembali lagi ke bagian menu form 2, ya. Kalau misalkan saya buat di sini keluar, dia akan muncul ke bagian login kembali seperti awal. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Selamat belajar. Assalamualaikum.